Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini, ba'da salat subuh kita kembali berkumpul, diperjumpakan di tempat yang mulia ini, yang insyaallah kita melanjutkan kajian kita di kitab Aqidah, membenahi akidah kita agar tidak rusak apalagi sampai batil. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada bab hal-hal yang bisa merusak tauhid kita. Dan poin pertama sudah kita bahas tentang berburuk sangka kepada Allah. Hari ini kita lanjutkan, yakni poin kedua dari hal-hal yang bisa merusak akidah kita. Yang punya kitab tauhid bisa dibuka di halaman 144 dan seterusnya. Di sini disebutkan tentang menghina sesuatu yang mengandung zikrullah. Kata-kata, gurau atau perkataan-perkataan yang sesungguhnya itu salah satu gurau yang dilarang oleh Allah. Seakan-akan merendahkan tentang mengingat Allah atau merendahkan ayat-ayat Allah, bahkan merendahkan kedudukan Allah. Yang manusia berbuat itu kadang-kadang tanpa sadar, bahkan sering berargumen dengan lisannya. Tapi kan yang penting kan masa sih seperti itulah manusia. Maka kita akan membahas poin yang kedua ini, yakni yang bisa merusak akidah kita melalui gurauan sesuatu, menghina sesuatu yang mengandung zikrullah. Apa saja contohnya nanti kita akan membahas insyaallah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Wajib atas orang muslim menghormati kitabullah, sunnah rasulnya, dan tentu saja para ulama, terutama ulama-ulama salaf dan seluruh ulama kaum muslimin. Wajib pula mengetahui hukum tentang siapa yang menghina sesuatu dalam agama atau Al-Quran atau Rasul, agar seorang muslim bisa berhati-hati darinya. Dari perbuatan-perbuatan gurau, canda, kata-kata yang sesungguhnya itu isinya adalah sesuatu yang mengandung pelecehan terhadap zikrullah. Maka siapa yang menghina sesuatu yang mengandung zikrullah atau Al-Quran atau Rasul dan sunnahnya, maka dia sesungguhnya telah ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Karena dia telah merendahkan rububiyah dan kerasulan, dan itu bertentangan dengan tauhid. Dan ini salah satu sifat orang-orang yang munafik, yang ada penyakit di dalam hatinya. Maka di sini penulis meriwayatkan yang nanti ada sebuah hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan tentang ayat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Surat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Di situ Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kondisi orang-orang munafik. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jadi kasus ini Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang munafik itu berkata-kata sesuatu yang merendahkan Allah dan Rasulnya, yang menghina akidah Islam, meskipun itu hanya di mulut. Maka ketika ditanyakan, kenapa kamu bergurau dengan Al-Quran? Kenapa kamu bergurau dengan Allah dan Rasulnya? Kenapa kamu berkata-kata sesuatu yang mengandung merendahkan mengingat Allah? Maka jawaban mereka ketika ditanya seperti itu, la yaqulunna, mereka akan menjawab,
Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuman bercanda aja kok. Kami cuman mengolok-ngolok aja kok. Kami cuman bersenda gurau. Gak serius, cuman di mulut aja. Qul, maka Allah turunkan ayatnya. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan rasul-rasul Allah, kalian senantiasa mengolok-olok? Apakah demikian? Maka Allah katakan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-65. Apa kata Allah? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah menilai orang-orang yang lisannya suka bercanda, mengolok-olok ayat-ayat Allah, yang isinya ada penghinaan kepada Rasul, meskipun dia bukan tujuan itu dalam hatinya, hanya di mulut, maka sesungguhnya la ta'dziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kamu meminta maaf. Kamu sesungguhnya telah ingkar pada Allah. Bukan kafir murtad dari Islam, bukan, tetapi tetap akidahnya tertulis sebagai orang yang bertauhid. Lisannya tetap mengakui Allah, tapi hati Anda ingkar kepada Allah. Tidak tunduk sepenuhnya. Kamu sesungguhnya telah ingkar setelah kamu beriman. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan. Jika Allah menghendaki, Allah akan memaafkan sebagian dari mereka yang ngolok-olok, yang mau bertobat tentu saja. Tapi Allah pun akan mengazab sebagian daripada mereka. Bi annahum kanu mujrimin, disebabkan mereka itu sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, apa asbabun nuzul ayat ini turun? Pada suatu ketika di peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasul, di peperangan terakhir beliau, sebelum beliau melaksanakan Haji Wada di tahun ke-9. Inilah salah satu peperangan besar yang Rasul mengerahkan pasukan secara keseluruhan. Dalam sejarah Islam disebutkan hampir 40.000 pasukan. Di antaranya orang-orang munafik, ada yang ikut karena malu sama Rasul. Tapi banyak orang munafik yang tidak mau ikut. Mereka beralasan. Maka ada sebagian yang ikut perang dengan Rasul di perang Tabuk, yang pada akhirnya tidak sampai terjadi peperangan. Kenapa? Diriwayatkan lebih dari 100.000 pasukan orang kafir yang saat itu hendak menyambut, yakni seorang kafir dari kalangan orang-orang ahli kitab Nasara yang akan datang dari Romawi menuju ke Madinah, yang disongsong oleh Rasulullah di suatu daerah di Tabuk. Mereka melihat, mendapatkan kabar bahwa pasukan Rasul begitu besar, padahal jumlah mereka hampir 3 kali lipat. Tapi kemudian melihat pasukan Rasul yang begitu besar, orang kafir dari kalangan Nasrani itu tidak hadir. Akhirnya mereka menyerah dan tidak sampai terjadi peperangan. Nah, apa yang terjadi pada saat Rasulullah hendak pulang dari Tabuk menuju ke Madinah? Orang-orang munafik yang ikut perang itu menuduh Rasul itu apa? Penakut. Jadi nggak perang itu karena Rasul penakut atau karena memang musuh yang penakut. Tapi orang munafik gimana? Nah, disebutkan di sini dalam sebuah hadis. Hadis ini sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan Ibnu Jarir dan lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan dari Qatadah, di mana di dalam hadisnya ada disebutkan dalam kalimat ini. Annahu qal, ya ini ada seseorang yang berkata, rajulun dari kalangan laki-laki fi ghazwati Tabuk, pada saat telah peperangan Tabuk. Jadi ada seorang laki-laki dari kalangan munafik yang berkata di saat selesai peperangan Tabuk, yang akhirnya tidak ada peperangan. Kemudian dalam rangka mau persiapan menuju pulang ke Madinah. Apa yang dikatakan? Ini orang munafik berkata begini. Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i. Aku tidak melihat, kami tidak melihat ada seorang laki-laki yang ahli qiraah ini, orang ini nih, arghabu butunan wala akdzabul alsinan wala ajbanu indal liqa.
aku tidak melihat seorang laki-laki dan aku tidak melihat orang-orang laki-laki yang di sini disebutkan bahwasanya mereka itu ahli qiraah, ahli ilmu, ahli Al-Qur'an. Tetapi apa dikatakan di sini? Arghabu butunan, perutnya buncit, kegemukan. Dan wala akdzabu alsinan, yang perkataannya lebih dusta, sangat dusta. Wala ajbanu indal liqa, dan pengecut apabila ketemu musuh nggak mau perang. Ini luar biasa Pak, orangnya orang munafik Pak. Padahal Rasul maju perang, ingin memerangi, mereka itu yang tidak mau berperang. Jadi tanpa persyaratan menyerah, karena takut akan diperangi. Tapi orang munafik ngomong apa? Aku tidak melihat orang-orang yang ahli Qur'an, ahli Quran, ahli ilmu, para ulama, para alim. Siapa yang dimaksud? Rasul dan para sahabat. Mereka itu perutnya buncit-buncit. Rasul di saat beliau sudah mulai, apalagi 1 tahun berikutnya ketika beliau hendak wafat, sudah mulai agak gemuk beliau. Orang kalau gemuk perutnya gimana Pak? Tapi sebuncit-buncitnya Rasul bukan yang gemuk berlebihan, tidak. Karena memang usia sudah sepuh. Dan ada sahabat-sahabat yang memang itu, tapi dicela. Dan dia berbicara di hadapan sahabat Rasul yang lain. Apa yang terjadi kemudian? Mereka itu lebih pengecut, bahkan mundur, takut tidak mau berperang, lari dari musuh. Kata orang-orang munafik. Kemudian siapa yang dimaksud orang munafik? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asbahu al-qura, yakni para sahabat yang ahli Quran. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya dihina oleh mereka dengan lisannya. Faqala lahu Auf ibnu Malik, maka Auf bin Malik berkata kepadanya, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka munafiqun, sesungguhnya engkau munafik. Kata Auf bin Malik, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar omonganmu akan aku sampaikan kepada Rasul. Akan aku beritahukan. Ya Rasulullah, orang-orang munafik itu mencela Anda, mencela sahabat Anda. Anda dikatakan ahli qiraah, ahli ilmu, ahli Al-Quran, tetapi ngomongnya bohong, dusta, katanya perang, ternyata nggak jadi perang karena penakut lawan musuh. Dibalik Pak kalimatnya Pak. Maka Auf bin Malik mengatakan, demi Allah wahai orang munafik, engkau dusta. Benar-benar omonganmu akan aku kabarkan kepada Roh, diadukan kepada Rasul. Maka apa yang terjadi kemudian? La ukhbiranaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf bin Malik segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengabarkan apa yang dikatakan orang munafik itu kepada Rasul, tentang hinaan mereka kepada Rasul. Apa yang terjadi saat itu? Fawajadal Qur'ana qad sabaqah. Belum sampai Auf bin Malik berbicara sama Rasul, ternyata ayat Quran sudah mendahului. Jadi Allah sudah turunkan ayat Al-Quran tentang apa yang dikatakan orang munafik. Oh, Rasul tahu, oh memang ada orang munafik di tengah-tengah pasukan. Yang saat itu Rasulullah sedang masih berada di Tabuk, tapi persiapan mau pulang ke Madinah. Gak ada peperangan. Omongannya orang munafik diputar balikan. Maka begitu Auf bin Malik menemui Rasul, Auf bin Malik belum ngomong apa-apa Pak. Quran sudah turun. Quran sudah turun. Maka orang munafik itu ketika turun Al-Quran membicarakan tentang orang munafik, takutnya luar biasa Pak. Karena apa? Ketahuan isi hatinya. Coba kita mundur ke surat tadi. Tadi yang disebut adalah surat At-Taubah ayat 65, ayat 66. Mundur ke ayat 64-nya. Di situ dikatakan, yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun. Orang-orang munafik itu sangat takut apabila diturunkan suatu surat, di mana surat itu menerangkan apa yang mereka sembunyikan. Yakni apa? Tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang menceritakan tentang isi hati mereka. Mereka itu pendusta, mereka itu penakut.
tapi seakan-akan lisannya luar biasa hebatnya. Cuman di dalam hatinya nggak begitu. Itulah sifat orang munafik. Lisan dengan ucapannya, dengan hatinya nggak klop, Pak. Maka mereka sangat takut apabila ada turun surat-surat tentang ayat-ayat tentang Al-Quran. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Teruskanlah kamu berolok-olok terhadap Allah. Teruskan kamu olok-olok terhadap Islam. Teruskan kamu olok-olok terhadap Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti dalam hatimu. Betul, Pak, ayat berikutnya turun 65 dan 6 tadi. Maka sebelum Auf bin Malik bicara sama Rasul, Rasul sudah dapat wahyu dari Allah. Apa yang terjadi ketika itu? Setelah tahu wahyu turun kepada Rasul, membongkar keburukannya orang munafik, maka apa yang terjadi kemudian? Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki munafik yang ngomong tadi, aku tidak melihat orang-orang ahli ilmu, ahli baca Quran, ahli qiraah, Rasul dan para sahabat yang paling penakut, yang paling pengecut, yang katakannya yang dusta, perutnya buncit, badannya kegemukan, giliran ketemu musuh kabur, nggak mau perang. Kan dibalik itu, Pak. Lalu Allah turunkan ayatnya bahwa itu dusta. Melihat turun ayat, si munafik itu segera lari mengejar Rasulullah, mendatangi Rasul. Mau ngapain, Pak? Minta maaf. Apa yang terjadi saat itu? Faqadir tahala wa raqiba naqatah. Rasul sudah naiki kendaraannya, sudah naik onta, dan ontanya sudah mulai berjalan. Kendali ontanya sudah mulai Rasul sudah mulai jalan. Apa yang terjadi saat itu? Ya Rasulullah, innama kunna nakhub wa natahaddatsu haditsal rakbi. Ya Rasulullah, kami cuma bercanda aja kok. Ya, ucapan-ucapan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, boring, capek, berat perjalanan, cuman cerita aja kok. Cuman gurau aja kok, cuman di mulut kok. Jadi dia punya alibi, saya nggak serius. Cuman apa? Daripada di perjalanan bengong, boring, saya bercerita, menyampaikan, ini cuma canda ya Rasul. Enggak, sesungguhnya Anda enggak demikian, sahabat enggak demikian. Anda itu pemberani, Anda itu enggak pernah dusta. Dibalik omongannya, Pak. Mendengar kata-kata itu, karena Rasul sudah turun wahyu dari Allah, maka apa kata Rasulullah kemudian? Di sini dikatakan, naqta'u bihi an-natarik. Saat itu Rasulullah sudah menaiki kendaraannya dan kendaraannya sudah berjalan. Jadi ontanya sudah mulai jalan. Apa yang terjadi saat itu? Qala Ibnu Umar yang menyampaikan hadis ini berkata, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat si laki-laki ini bergelayut pada tali kekang daripada apa namanya? Kalau pelana, kuda itu ada yang suka buat duduk, apa namanya, Pak? Pelana. Kalau unta sama juga pelana, tapi itu tempat duduk Rasul di mana beliau naik unta, ada tali ikatannya biar gak lepas dari unta. Bergelayut di tali itu. Minta maaf ya Rasulullah, maafkan kami. Kami cuma bercanda, enggak serius. Ya Rasul, maafkan kami. Sampai kemudian terseret, sampai di situ dikatakan bahwasanya wa innal hijarata tankibu rijlaihi wa huwa yaqul. Sampai kedua kakinya tersandung batu. Yang namanya perjalanan di daerah tentu saja banyak batu-batuan, berbukit, sampai dia bergelayut, Rasul tetap jalan, enggak menghiraukan. Kemudian kaki orang munafik itu dua-duanya tersandung batu. Terus Rasulullah enggak nengok. Sampai kemudian mengatakan bahwasanya yaqul, dia si orang munafik itu kembali mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ya Rasulullah cuman main-main, cuman senda gurau, enggak serius kami lakukan itu. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab gurauannya mereka. Itulah tadi yang Allah turunkan di ayat yang ke-65 dan ayat yang ke-66 surat At-Taubah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah dengan Allah? Apakah dengan Rasulnya? Apakah dengan ayat-ayatnya kamu mau mengolok-olok? Kamu mau bercanda? La ta'taridu qad kafartum ba'da imanikum. Gak usah kamu minta maaf. Kamu sudah ingkar setelah kamu beriman. Maaf Bapak Ibu. Sekarang kita lihat
hadis ini, ayat ini berkaitan kehidupan zaman sekarang? Ada nggak orang yang suka ngolok-ngolok ayat Allah? Jadi candaan. Yang bercanda orang awam atau bahkan maaf, para kiai. Ada yang ngaku ulama. Di negara kita Pak, banyak Pak. Ayat-ayat Al-Quran dijadikan candaan. Hadis-hadis Rasul dijadikan candaan. Seakan-akan apa? Seakan-akan ini main-main. Cuman di mulut. Maaf, bukankah ada seorang yang dianggap kiai, sebuah ketua partai besar, hadis Rasul jadi candaan? Apa hadis Rasul yang disampaikan? Apabila seorang mayit telah diletakkan di kubur, kemudian apa? Para pengiring kubur itu telah berlalu dan langkah kakinya masih terdengar, maka ruh dipersatukan lagi dengan jasad, kemudian jasad akan didudukan, lalu ditanya oleh malaikat. Apa kata dia? Maaf, si fulan itu mantan presiden itu sampai sekarang belum ditanya. Ini sudah beberapa tahun setelah wafatnya dia, sampai sekarang belum ditanya. Loh, kenapa belum ditanya? Wong nggak pernah sepi dari pengunjung, 24 jam ramai terus kok. Jadi malaikat belum nanya, kenapa? Masih ada orang di sana. Ini namanya apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan hadis Rasul dia olok-olok. Dan itu berani. Dan itu berani. Diceritakan. Kira-kira hadirin ketawa enggak? Sekarang kalau ditanya, ngapain Anda ngomong gitu? Canda aja biar ketawa. Ayat Allah hendak Anda olok-olok. Hadis Rasul hendak Anda olok-olok. Seperti itulah ciri orang munafik Pak. Yang memang orang munafik itu udah jelas musuh Allah. Maka tentang ayat-ayat munafik itu banyak sekali Pak. Coba kalau kita baca Al-Quran. Bapak baca surat Al-Baqarah. 5 ayat pertama bicara siapa Pak? Orang beriman. 5 ayat. 1 sampai 5. 2 ayat berikutnya 6 dan 7 bicara siapa Pak? Orang kafir. Cuma 2 ayat. Jelas. 8 sampai 20 bicara siapa Pak? 13 ayat Pak cerita munafik Pak. 5 ayat Allah jelaskan tentang orang mukmin, muttaqin. 2 ayat Allah jelaskan kafir. 13 ayat dari ayat 8, 9, 10 sampai 20, 13 ayat bicara orang munafik. Luar biasa. Allah sudah mengingatkan bahayanya munafik. Jadi kalau munafik itu diibaratkan apa? Musuh dalam. Nah itu dia Pak yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Makanya di surat At-Taubah salah satu alasan jika bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Quran, setiap bapak mengawali surat Al-Quran pasti diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. 114 ayat surat semua kecuali 1 ayat, 1 surat. Apa itu? Nah, Bara'ah, berlepas diri. Karena di dalam surat At-Taubah itu kisahnya banyak sekali. Allah ceritakan keburukan orang-orang munafik. Maka orang munafik gak pantas dapat kasih sayang Allah. Sedangkan kita baca ayat Al-Quran diawali dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi di surat ini Allah tidak sebutkan itu. Kenapa? Orang munafik gak perlu dikasihi, gak perlu disayangi. Mereka itu dilepaskan oleh Allah. Maka kita wajib terhadap orang-orang kafir, orang-orang munafik, bara'. Adapun terhadap sesama muslim, wala. Ada nggak orang Islam sekarang justru walanya sama orang kafir, sama orang munafik? Giliran sama orang Islam, baroknya luar biasa Pak. Dibalik dan ada nyata di negara kita Pak. Nggak perlulah disebut, saya yakin bapak-bapak tahulah siapa dia. Tapi maaf, apakah ini munafik yang betul-betul? Wallahualam, Allah yang menilai. Karena munafik itu sesungguhnya di mana letaknya Pak? Fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tetapkan di dalam hati itu ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah akan timpakan kepada mereka azab disebabkan mereka dusta kepada Allah. Tapi seberapa tinggi tingkat azab itu urusan Allah
Tapi nggak boleh Bapak Ibu, kalau kita lihat ada orang munafik, kamu tuh munafik, nggak boleh. Kata-kata munafik bukan untuk obrolan kita. Karena yang bisa menilai tentang munafik itu siapa? Coba, kalau Rasul nggak dapat wahyu dari Allah, Rasul nggak tahu kalau dia munafik. Nggak tahu Pak. Nggak tahu kalau dia munafik. Tapi karena diberitahukan oleh Allah, wahyu masih turun. Sehingga apa? Ketika wahyu masih turun, tentu Rasulullah SAW mendapatkan pemberitahuan bukan dari siapapun, tapi langsung dari Allah. Diceritakan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW mendapatkan suatu masalah. Ini diceritakan dari sahabat Zaid bin Arqam. Suatu ketika Rasulullah bepergian dalam sebuah kesulitan, yang kesulitan itu sangat-sangat berat. Kapan itu terjadi? Setelah terjadi peperangan Uhud, di mana kesulitan Rasul bukan hanya dari segi finansial, dari intimidasi, dari hinaan, celaan dan seterusnya. Di masa susah itu Rasulullah perintahkan kepada para sahabat apa? Bersedekahlah kepada orang-orang yang tidak mampu. Bersedekahlah kepada orang-orang fakir. Orang munafik paling jahat di Madinah siapa namanya Pak? Namanya si Abdullah Pak, hamba Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Saat mendengar Rasul memobilisasi para sahabat, kumpulkanlah sedekah, berbagilah kepada orang-orang yang tidak mampu, infakkan sebagian hartamu. Kira-kira sahabat itu disuruh Rasul semangat apa enggak? Giliran orang munafik, diam-diam kasakusuk Pak, diam-diam kasakusuk. Ngomong kepada orang-orang yang beriman, jangan bantu sahabat Rasul ya, jangan dikasih. Kenapa? Ntar kalau dikasih Rasul jadi kuat. Nanti kalau beliau kembali ke Madinah kita diusir, jangan dikasih. Itu kira-kira jahat atau jahat banget Pak? Rasul nggak tahu bicaranya dia. Tapi sahabat yang namanya Zaid bin Arqam dengar langsung perkataan Abdullah bin Ubay. Allah turunkan ayat Al-Quran yang pada akhirnya, apa ayatnya? Surat Al-Munafiqun, surat 63. Ayatnya ayat yang ke-7, ayat ke-8. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka orang-orang munafik berkata kepada orang-orang beriman, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Kamu jangan kasih infak, kamu jangan bantu, kamu jangan bersedekah kepada orang-orang Islam yang mengikuti Rasul, yang bersama Rasul. Orang-orang Islam yang taat jangan dibantu, jangan. Hatta yang fadu, sampai mereka ninggalin Rasul. Kalau ninggalin Rasul baru dibantu. Selama masih bersama Rasul jangan dibantu, biar tambah lemah. Maka Allah katakan, walillahi khazainus samawati wal ardh, walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah semua perbendaharaan langit dan bumi, harta-harta Anda milik Allah. Tapi memang yang namanya orang munafik itu la yaqahun, tidak menyadari itu. Apa yang terjadi saat itu? Ditambahkan lagi, kenapa jangan sampai dibantu Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya tadi? Ayat ke-9-nya. Ayat 9-nya. Mereka orang-orang munafik itu berkata, apa yang dikatakan orang munafik itu di ayat ke-9-nya? Mereka mengatakan begini. Kalau mereka nanti yaquluna la irja'na ilal Madinah, kan Rasul sedang dalam bepergian nih, sementara di Madinah lagi sulit. Sebelum bepergian Rasul perintah apa? Bersedekahlah, berinfaklah, bantu orang-orang miskin. Lalu Rasulullah bersafar, belum balik ke Madinah. Orang munafik mengatakan, jangan dibantu tuh orang-orang Madinah yang menyertai Rasul, yang taat sama Rasul, jangan, ntar jadi kuat. Lalu apa cara manas-manasinya? La irja'na ilal Madinah, nanti kalau Rasul kembali lagi ke Madinah, Rasul kuat, apa yang terjadi? La yukhrijanna al-a'azzu min al-adhan. Kami nanti akan dikeluarkan dari Madinah ini, dari kota ini, diusir kami. Gak usah dibantu biar lemah. Subhanallah.
Ini orang munafik Pak, betapa jahatnya mereka itu. Mendengar kata-kata orang munafik, maka apa yang terjadi dengan Zaid bin Arqam? Ngadu sama Rasul. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong begini. Manas-manasi orang beriman, jangan bantu orang beriman yang mengikuti Rasul. Sampai mereka berpaling dari Rasul, baru dibantu. Kalau sama Rasul, jangan dibantu. Kenapa? Kalau dibantu nanti kuat, begitu kuat Rasul kembali lagi ke Madinah, nanti kami orang-orang munafik yang kedudukannya lemah di situ diusir dari Madinah. Subhanallah, membuat fitnah yang luar biasa, Pak. Maka apakah Rasul percaya dengan omongannya Zaid bin Arqam? Tidak. Apa kata Rasulullah? Panggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Benar nggak apa yang kamu katakan? Didatangilah Abdullah bin Ubay bin Salul, di cross check Pak, tabayun. Ini penting Pak, karena kita kadang-kadang dapat berita dari orang gimana, langsung main dituduh. Enggak, Rasul enggak. Kenapa? Wahyu belum turun. Ditanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Abdullah bin Ubay bin Salul, aku mendapatkan kabar dari Zaid bin Arqam, engkau telah mengatakan begini. Demi Allah ya Rasulullah, si Zaid bin Arqam itu dusta. Si Zaid bin Arqam itu Rasulullah langsung mengucilkan Zaid bin Arqam. Karena sudah nyebut nama apa? Demi Allah, saya nggak ngomong begitu. Zaid itu dusta. Zaid yang dusta. Saya nggak ngomong begitu. Dikucilkan Zaid bin Arqam selama beberapa hari. Ya Rasul, saya ngomong benar. Jangan kamu berkata apa-apa denganku sampai Allah menentukan keputusan. Zaid bin Arqam sesak sendiri Pak, kerugi sendiri gara-gara ngadu sama Rasul. Rasul jahat sama sahabat? Enggak. Karena apa? Khawatir memang ini desas-desus, fitnah. Coba bayangkan Rasul. Rasul tahu siapa Zaid bin Arqam. Subhanallah. Sahabat yang terpercaya, sahabat yang hebat, yang kuat, yang berjuang dengan Rasul. Enggak begitu saja mempercayai meskipun yang sedang dikatakan orang munafik. Akhirnya Rasulullah SAW hanya minta sama Allah. Beberapa lama kemudian turunlah tadi surat Al-Munafiqun. Ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Walillahi khazainu samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Begitu turun ayat ini jelas, enggak dipanggil lagi tuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, udah jelas Zaid bin Arqam yang dipanggil. Ya Zaid, demi Allah, sesungguhnya apa yang kau katakan benar. Allah sudah mendirikan wahyu kepadaku. Stop. Coba kalau Anda yang digituin Pak, panggil lagi tuh dikebukin barangkali. Enggak, dibiarkan oleh Rasul, bahkan didakwahi. Supaya apa? Kembali kepada Islam, kembali kepada Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ayat pidato di hadapan semua sahabat dan termasuk orang munafik. Ayat ke-10 dari surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak aku beritahukan kepadamu suatu tijarah, perniagaan, perdagangan. Jika kamu mampu melakukan itu, kamu bisa terjauh dari azab neraka yang paling pedih. Kalau ayat ini turun pada kita Pak, seakan-akan Rasul sedang bicara. Bapak baca surat Al-Munafiqun ayat 10. Lalu seakan-akan yang sedang menyampaikan kepada kita Rasul. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Hai orang yang beriman, mau enggak aku beritahukan kepada kamu suatu perdagangan, suatu bisnis, suatu perniagaan. Jika kamu melakukan itu, kamu akan dijauhkan dari neraka. Berarti masuk ke dalam surga. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Bapak saat mendengar ayat ini? Ayat lanjutannya belum turun, baru ini. Penasaran apa enggak? Pasti, ya Rasulullah, apa itu yang bisa menjauhkan aku dari neraka, yang bisa menyebabkan aku masuk surga? Sahabat itu semangat Pak. Rasul diem, turun ayat berikutnya, ayat 11. Apa itu perintahnya? Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasul, kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu, dengan jiwamu. Itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul tahu ayat ini, Pak. Dipanggil semua oleh Rasul, kumpul para sahabat. Dengar ayat ini, sahabat kira-kira sami'na wa ata'na enggak, Pak? Wah, langsung, Pak. Ada yang membawa harta, ada yang membawa semuanya, lalu disedekahkan oleh Rasulullah. Gimana orang munafik? Kicep kalau orang Jawa bilang. Tapi nggak berbuat. Padahal apa jaminannya jika kalian melakukan itu tadi? Ayat ke-13-nya. Itu kan jaminan Allah, Pak. Maaf, ayat yang ke-12-nya. Apa jaminannya di situ? Yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosamu. Kemudian wa yudkhilakum jannah. Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa masakinu thayyibatan fi jannati 'adn, dan kamu dikasih tempat yang paling nikmat, yang paling baik di surga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Bukan cuma itu, Allah katakan di ayat ke-13-nya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah. Ada lagi yang sangat kamu inginkan, yang sangat kamu cintai, kamu akan dapat pertolongan Allah di dunia. Minallahi qarib, datangnya dekat. Fathum minallahi qarib, datang pertolongan Allah itu dekat waktunya. Wa basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira kepada orang beriman. Betul, tidak lama kemudian Fathu Mekah diberi kemenangan oleh Allah. Tapi orang munafik tetap saja mereka munafik. Inilah saudaraku sekalian. Apa artinya hikmah dari hadis ini dan ayat ini? Bahwasanya orang yang omongannya tidak sesuai dengan hati, itu namanya sifat apa? Nah, sekarang Bapak Ibu bisa nggak menilai orang itu munafik? Bisa nggak? Caranya bagaimana? Pahami hadis Rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah menyebutkan ciri munafik ada 3. Sementara dalam lafaz Imam Bukhari Muslim yang sama, lafaznya ditambahkan dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, ada 4 ciri. Ayatul munafiqin arba', ada 4. Dalam hadis yang lain ayatul munafiqin 3. Tetapi ditambahkan 1 jadi 4. Apa itu yang pertama? Idza haddatsa kadzdzab. Kalau ngomong sering dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia janji suka ingkar janji. Wa idza tumina khon, kalau diberi amanah sering hianat. Satu lagi tandanya. Wa idza khasam fajar, apabila dia berdebat, apabila dia beradu argumen, penginnya menang sendiri, melampaui batas. Apa bahasa sederhananya? Tukang ngeyel nggak mau ngalah. Bapak-bapak lihat nggak orang yang suka begitu? Ada, Pak, yang namanya acara di negara kita itu ratingnya tinggi banget. Saya nggak tahu sekarang ada apa nggak. Wallahu a'lam. Udah lebih dari 15 tahun barangkali saya nggak punya TV, nggak mau nonton TV, sudahlah, nggak usah ada berita apapun lah, biarin aja lah. Nggak ada nikmatnya nonton TV, yang aja hatinya panas kan, udahlah, lepaskan dari dunia. Kuper dong Ustadz, nggak tahu perkembangan dunia, nggak apa-apa kuper dengan dunia. Saya pengen kuper di hadapan manusia, nggak apa-apa. Yang penting insya Allah kita semua masuk surga. Karena tontonan demi Allah, ganggunya luar biasa. Ternyata nyaman sejak nggak ada TV. Ada sih TV di rumah, tapi hanya untuk sekedar kalau cucu-cucu datang ya sekedar sedikit. Tapi tidak, sehari ini nggak usah pakai itu apapun dah. Nggak usah dengar berita apapun. Karena kadang-kadang suka sakit di hati ini. Ya kalau cuma sakit hati Anda jaga. Ini nih kadang-kadang nggak dijaga. Mulutnya kemana-mana. Intinya Bapak Ibu, berita itu yang belum tentu benar, kadang-kadang kita langsung bereaksi. Kalau reaksinya baik nggak ada masalah. Tapi kalau reaksinya buruk, Anda punya tanggung sendiri. Anda tanggung sendiri. Maka di sini kita diperingatkan, berhati-hatilah kita pun bicara. Jaga lisan kita. Jangan sampai Anda nanti gurau dan olok-olok. Bukankah hadis saling olok-olok itu gara-gara berita? Lalu tidak tabayyun? Seperti itulah manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Summa na'udzubillah.
Maka berhati-hatilah. Allahu Akbar. Yang namanya berita kadang, makanya ada berita namanya apa di sini, Pak? Hoax ya Pak ya. Hati-hati orang yang suka ikut-ikutan berita hoax. Hati-hati ketika Anda menimpali berita hoax. Bisa jadi mencelakakan diri Anda. Maka Allah perintahkan di surat Al-Hujurat ayat 49 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang suatu berita kepada kamu yang menyampaikan orang-orang fasik yang belum tentu benar, yang kita nggak kenal siapa mereka, jangan langsung percaya, tabayun dulu. Supaya kamu tidak mencelakakan dirimu sendiri, mencelakakan orang lain, nanti kamu nyesel. Nanti nyesel kalau tahu ternyata mencelakakan. Lebih baik jaga. Ingat, jaga lisan itu jauh lebih baik. Maka Rasul berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang benar-benar iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau lebih baik diam. Saudaraku sekalian, kita lanjutkan di halaman berikutnya 146 keterangan dari tadi. Di dalam dua ayat di atas, dengan sebab turunnya terkandung dalil yang terang menunjukkan kekafiran siapa yang mengolok Allah dan Rasul. Kafir yang di sini bukan murtad ya Pak ya, tetapi kafir sifat. Jadi dia tetap akidahnya Islam. Kenapa? Kita nggak bisa nilai orang itu munafik sebetul-betulnya, cuman di lisan yang kita lihat. Selama dia masih sholat, selama dia masih zakat, selama masih bersama orang Islam, tetap akidahnya Islam. Tapi rusak akibat lisannya, akibat kata-katanya, akibat guraunya, yang mereka tidak menjaga diri. Maka ketika mereka adalah mengolok-olok seperti itu, seakan-akan mereka telah menyampaikan kabar berita yang buruk tentang Allah, tentang Rasulnya, dan menafikan tauhid dan akidah. Artinya bisa merusak, meskipun tidak sampai mengolok-oloknya, meskipun tidak bermaksud mengolok-olok dalam arti sebenarnya, cuman di mulut. Enggak, saya cuma ngomong mulut aja. Enggak, sebenarnya sih enggak kok. Jadi mulut dengan hati berbeda. Termasuk dalam masalah ini menghina ilmu agama dan ahlinya, yakni para alim, tidak menghormati mereka atau mencela mereka karena ilmu yang mereka bawa. Bahwalah itu merupakan kekafiran sekalipun tidak bermaksud mengolok-olok dalam arti sebenarnya. Karena sesungguhnya orang-orang yang ayat-ayat turun tentang mereka datang kepada Nabi mengakui apa yang mereka lakukan. Lalu mereka menyadari dan mengajukan alasan tadi kan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa na'lab. Ya Rasul, kami cuman bercanda kok, kami cuman main-main kok, kami cuman bergurau, enggak serius, cuman ngomong di mulut aja kok. Maka tadi dijawab, apakah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitabnya kamu mau bermain-main? Silahkan minta maaf, terserah, nanti Allah yang menentukan. Tapi ada memang orang-orang munafik yang kemudian mohon ampun pada Allah, ada yang tidak. Maka dari sini Allah Ta'ala mengabarkan kepada mereka melalui lisan Rasulnya bahwa alasan mereka ini tidak berguna sedikit pun di sisi Allah, dan bahwasanya mereka kafir sesudah beriman karena perkataan tersebut yang mereka gunakan sebagai bahan olok-olok. Maka setelah turun ayat ini, Rasul masih ngajak mereka bertobat, Pak. Rasul masih ngajak mereka bertobat. Sampai turun surat Al-Munafiqun ayat yang ke-5. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul perintah oleh Allah, ajak mereka orang munafik suruh pada tobat. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Ketika diperintahkan kepada mereka, yakni apa? Disuruh bertobat kepada Allah supaya mereka dapat ampunan dari Allah. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Coba perhatikan ayat 5. Apa awal ayatnya, Pak? Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, apa di situ? Disuruh apa? Ta'alau, kembalilah kepada Allah, ayastaghfir lakum, supaya Allah mengampuni dosa kamu, mengampuni kamu. Apa kata mereka jawabannya? Gimana Pak? Coba, maaf saya agak hilaf bunyi ayatnya, boleh dibacakan?
Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum la ra'aitahum lahum mustaqbilin. Ketika Allah perintahkan kepada Rasul, datang itu orang munafik, sampaikan kepada mereka, "Hayo kita bertobat kepada Allah supaya Allah mengampuni mereka, supaya Allah ampuni kalian." Harusnya nurut apa enggak, Pak? Apa yang terjadi? Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum lahum mustaqbilin. Mereka memalingkan kepala mereka, memalingkan wajah mereka. Mereka berpaling dari peringatan Allah. Maka saat itu mereka sombong, salah tapi tetap aja nggak ngaku. Tapi yang pertama kali ngaku salah, berikutnya suruh tobat, enggak, kan aku udah minta maaf. Maka saat itu Allah turunkan ayat berikutnya di ayat ke-7. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sama saja kamu ya Muhammad terhadap mereka. Orang munafik itu mau didoakan supaya diampuni, supaya tidak diampuni, enggak ada gunanya. La yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa mereka. Siapa itu? Orang-orang munafik yang memang tidak pernah bertobat dari kemunafikannya. Tapi bapak-bapak, lihat orang yang punya ciri munafik tadi, boleh nggak ngomong kayak gini? Nggak bakal dapat ampunan, kamu sombong bapak. Tidak boleh mendahului Allah. Serahkan sama Allah. Boleh jadi tanpa sepengetahuan kita mereka bertobat. Apa harus bicara sama kita? Tidak. Tapi sepanjang orang itu punya sifat-sifat munafik tadi, kita tidak boleh menjas bahwa dia munafik nggak bakal diampuni, tapi kita boleh menjaga diri dengan orang seperti itu. Tidak apa-apa, agar terjaga akidah kita. Maka Bapak Ibu, salah satu ciri orang munafik itu gampang ngomong, gampang gurau, gampang bercanda, yang kadang canda-canda itu pun penuh dengan dusta. Boleh nggak Pak bercanda Pak? Boleh nggak bercanda? Boleh. Memang Allah jadikan dunia itu ya candaan. Boleh, boleh. Memang canda kok. Tapi ada larangan. Canda itu boleh asal tidak dengan dusta. Ini dia. Saya buatkan contoh. Bapak bercanda sama teman-teman. Wih, bla bla bla. Teman-teman ketawa. Tapi sesungguhnya yang Bapak sedang canda itu nggak kejadian. Cuman cerita bohong. Boleh nggak? Boleh apa enggak? Tidak menyakiti orang, tidak menghina orang, sekedar senang-senang. Lalu orang ketawa, wih, tepuk tangan. Anda tidak mencela orang, enggak menyakiti orang, tidak menjustis orang, tidak merendahkan orang, tapi sekedar ngomong untuk dusta sedikit aja. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ciri yang suka ngomong dusta itu siapa tadi Pak? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam 4, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wailul lilladzina yuhadditsuna fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailullah summa wailullah." Celaka, bukan dari Nu'man bin Bashir, saya koreksi, dari Baz bin Hakim, saya keliru, bukan Nu'man bin Bashir, Baz bin Hakim nama sahabatnya, dari bapaknya, dari datuknya, bahwasanya Baz bin Hakim menyatakan bapaknya itu sahabat Rasul, maka dia mengatakan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasul bersabda, celaka orang-orang yang bercerita, bercanda, yuhaditsun, berkata-kata, fayakdzib, tetapi isi kata-katanya dusta. Tujuannya apa? Liyudhika bihil qaum. Orang-orang yang dengar ceritanya pada ketawa. Wailullah, wailullah, summa wailullah. Celaka, sungguh celaka. Celaka dia. 3 kali Rasul ngomong celaka. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, yang suka bercanda lalu orang ketawa tapi ternyata dusta itu siapa? Siapa? Pelawak ya Pak. Di negara kita pelawak itu dihabisi atau disuburkan. Jadi ini dipertandingkan. Bahkan siapa yang juara ngelawak dapat hadiah.
Bahkan ada, maaf, seorang ustadz, ulama, kiai yang kerjanya ngelawak melulu. Dakwahnya isinya gurau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Pak, Bapak bisa lihat, silahkan di YouTube. Allahu Akbar. Masya Allah. Na'udzubillah min dalik. Nas'alullahu lana wa lakum afiyah. Semoga kita selamat dari kata-kata itu. Bagaimana mungkin ayat Allah diolok-olok dengan canda? Ada itu Pak, subhanallah, maha suci Allah. Semoga Allah mengampuni kita apabila terlanjur pernah bercanda. Haram Pak, celaka. Masa si Ustadz di dunia gak boleh bercanda, boring amat. Siapa yang larang bercanda? Yang dilarang adalah bercanda tapi isinya dusta, itu yang dilarang oleh Allah. Kalau nggak dilarang, ya nggak ada masalah, silakan bercanda, asal jujur. Bagaimana caranya bercanda jujur? Rasulullah lihat contoh. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, yakni di halaman masjid. Tiba-tiba seorang laki-laki besar naik unta besar, Pak, unta hiqah. Begitu untanya datang, dia turun dari unta, untanya ditambat di tiang dari pohon kurma. Kemudian laki-laki itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Di situ banyak sahabat menyaksikan. Apa kata Rasul? Bercanda nih. Kenapa engkau menaiki anak unta, wahai sahabatku? Sahabatnya bingung gak? Ya Rasul, itu untaku, itu unta hiqah, unta gede. Itu bukan anak unta ya Rasulullah, unta gede kok. Maksudnya apa? Seakan-akan Rasul sedang menyindir. Kamu badannya gede, masa naik anak unta? Lalu dia beralibi apa? Enggak, itu unta yang saya naiki bukan anak unta, itu unta gede, unta hiqah. Maaf, bapak-bapak umurnya udah yang 60, 70 bahkan. Kira-kira itu bapak-bapak itu anak bukan? Anak bukan Pak? Anaknya orang tuanya bapak. Meskipun bapak kakek-kakek disebut oleh cucu bapak, bapak itu tetap anaknya orang tua, betul nggak? Jadi bapak itu anaknya orang tua. Maka Rasulullah sesungguhnya sedang bercanda. Bukankah onta dewasamu juga anak onta? Benar nggak? Ini kira-kira dusta apa enggak? Hak. Sahabat ketawa. Sodaqta ya Rasulullah. Anda benar. Anda benar. Ketawa. Dusta Rasul? Tidak. Canda? Ya. Inilah candanya Rasul. Boleh kita mikir Ustadz kalau mau canda harus jujur-jujur amat. Ya nggak usah bercanda kalau begitu. Silahkan canda dengan cara yang lain. Jangan dengan dusta. Intinya tidak boleh dusta. Karena Allah telah perintahkan. Gak boleh dusta. Haram dusta. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat 33. Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar. Titik, gak boleh dusta. Maka Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Muslim hanya membolehkan dusta dari 3. Selain ini gak boleh. Apa dusta yang pertama? Dusta dalam siasat peperangan. Yang namanya peperangan itu tipu muslihat Pak. Coba Bapak komandan perang, pasukan perang. Lalu komandan musuh telepon Bapak, Pak, pasukan Bapak ada berapa? Peletonnya di mana aja? Persiapan persenjataan ditaruh di mana gudangnya? Bapak jujur, kira-kira apa yang terjadi? Hancur peperangan itu Pak. Boleh dusta? Boleh. Oh aku simpen di sebelah sana. Padahal di sebelah situ. Dusta dalam peperangan tipu muslihat. Maaf, kenapa orang-orang beriman, Rasul dan para sahabat di saat perang Uhud dikalahkan oleh orang kafir? Meskipun awalnya mendapat kemenangan. Karena dustanya Khalid bin Walid. Gimana saat itu? Khalid bin Walid seakan-akan nyerah. Pasukan kafir ditarik mundur. Ghanimah diletakkan di lembah Uhud. Khalid bin Walid saat perang Uhud masih jadi panglima perangnya orang kafir. Maka apa yang terjadi saat itu? Dusta terhadap Rasul dan para sahabat. Dikiranya mereka sudah balik. Akhirnya rebutan ghanimah. Rasul sudah pesan, wahai pasukan panah, jangan ninggalkan pos sebelum peperangan usai. Ya namanya juga pasukan panah. Ada orang-orang muda dari kalangan Ansor yang imannya belum kokoh banget. Lihat harta gimana Pak? Ingat, di peperangan Uhud itu keadaan Madinah masih dalam keadaan paceklik Pak. Masih diboikot oleh orang-orang kafir.
Dari kota Mekah, perdagangan gak boleh masuk ke Madinah. Akhirnya apa? Lihat Ghanimah semangat. Ternyata Khalid bin Walid dusta. Dia nipu. Bukannya nyerah tapi berbalik arah. Akhirnya 70 syuhada wafat. Dusta dalam peperangan boleh. Yang kedua, dusta dalam mendamaikan dua orang yang lagi berselisih. Contoh, bapak ibu punya teman A dan B. Dua-duanya akrab dengan bapak. Suatu ketika A sama B lagi selisih pak. Ribut, bertengkar terus. Bapak sebagai teman ingin mendamaikan. A datang ke bapak. Pak, B itu gimana pak? B datang kepada bapak, B, A itu gimana pak? Sebelumnya A, B saling menjelekkan satu sama lain. Begitu bapak ditanya, gimana A? Payah, A itu jelekin kamu terus. Tanya B, B gimana? Payah itu. Diadu domba, kira-kira jadi sahabat atau malah perang Bharatayuda? Kalau orang Jawa, Bharatayuda. Kira-kira selesai gak urusan? Maka bapak menghadapi seperti itu dusta, jangan jujur. Gimana ngomongnya? Subhanallah, si A sebetulnya pengen damai sama Anda, cuman malu, minta tolong saya didamaikan. Ayolah, datang lu ke si B, sama ngomongnya dusta, tapi supaya Ini kadang-kadang bapak dengar kisah cerita dari ini, langsung ngomong ke orang. Jangan pak, itu namanya manas-manasin, ngompor-ngomporin, haram yang kayak gitu pak. Yang ketiga, dusta seorang suami kepada istri dan dusta istri kepada suami. Maaf, tunggu, belum selesai ini. Dalam rangka untuk membahagiakan pasangan. Contoh, maaf, ini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak. Pak, kalau bapak masih kerja produktif, katakanlah biasa pulang paling lambat maghrib. Suatu ketika pulang jam 9 malam, kira-kira istri bapak nyemprot apa enggak? Gimana supaya istri bapak enggak marah? Cari alibi kan? Ada meeting, kasih oleh-oleh, meeting mendadak tadi. Kenapa ditelepon gak bisa? Lobet, macem-macem. Lalu ngasih oleh-oleh, biar istri gak marah. Berarti bapak dusta apa enggak? Padahal gak meeting tadi, meetingnya sama teman-teman makan di luar. Sampai rumah pura-pura lapar, mana makanan? Makan juga lagi. Demi untuk si istri senang. Pernah begitu gak pak? Oh ada yang, sering. Subhanallah, jangan sering dong. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, bapak melakukan dusta kepada istri biar istri nggak marah, ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Oh yang boleh, kayaknya pernah pendusta nih. Pak, haram. Haram. Kenapa? Dusta bapak nutupi kesalahan diri. Nggak boleh. Tapi kan untuk membahagiakan istri. Istri bahagia karena nggak tahu sesungguhnya apa yang Anda lakukan. Sama istri pun demikian. Dusta itu nggak boleh, pak, haram. Lalu bagaimana dong dusta yang boleh? Dusta membahagiakan yang tidak dusta dari diri kita. Nggak nutupi aib. Bapak, ibu, istri bapak minta uang, Pak, 1 juta. Ngapain? Nanti pas anak-anak kumpul, saya pengen masak yang enak. Aku udah punya resep. Resep warisan leluhur. Modalnya gede, masak pak. Menurut istri bapak rasanya top BGT. Dihidangkanlah, begitu makan lidah bapak, waduh, jauh dari top. Mendingan delivery order aja. Mendingan mesen makanan ini. 1 juta makan cuman kayak gini. Istri bapak sudah capek-capek masak ngomong, Pak gimana rasanya masakanku pak? Bapak ngomong apa pak? Enak tenang. Dusta enggak bapak? Halal. Karena bapak enggak punya salah apa-apa. Ini dusta untuk menutupi salahnya, kekurangannya. Halal pak. Sama seorang suami mau ngasih kejutan sama istrinya. Ngasih kejutan seakan-akan biar istrinya senang. Wah, ini benar-benar terkejut istrinya. Si ibu lihat, ya hadiah kayak gini dikasih. Gimana istriku? Bagus gak? Seneng gak? Hatinya sih gak seneng. Tapi alhamdulillah bagus kok mas. Dusta ini boleh. Tapi dusta untuk menutup aib, dosa. Pak maaf yang sudah biasa dusta begitu tinggalin. Sama ibu juga tinggalin. Gak boleh. Dusta itu hanya boleh 3 tadi. Inilah siapa yang senantiasa berdusta dan mulutnya selalu berdusta.
Pak, dusta itu bisa menghantarkan seorang hamba ke neraka. Maka Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berpesan, alaikum bisidqi, hendaklah kalian selalu berkata jujur, berkata benar, siddiq. Inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuranmu, kebenaranmu membawamu kepada al-birra, kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikanmu itulah yang menghantarkanmu ke dalam surga. Wa ma yazalur rajul yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan. Orang-orang yang selalu memilih jujur, benar dan berbuat dan berkata yang benar, maka tercatat di sisi Allah siddiqan, surga tempatnya. Wa iyyakum wal kadzib, hendaklah olehmu jauhi segala dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, dustamu itu membawa kepada kedurhakaan. Fa innal fujur yahdi ilan nar, durhakamu itu membawa ke neraka. Wa ma yazalu rajul yakdzib wa yataharral kadzab hatta yuktaba indallah kadzaban. Orang selalu dusta, milih dusta dan banyak dusta, maka tertulis di sisi Allah pendusta. Kira-kira Bapak Ibu pengen tertulis yang mana? Silahkan. Mau gak jaga omongan? Betapa banyak orang sekarang gak jaga omongan. Baik Pak, saya akan tutup saja di sini tentang urusan dusta tadi Pak. Lisan dengan kata-kata gak cocok. Pak, ketahuilah. Maaf, ini saya sengaja sampaikan biar tidak ada lagi di antara kita perselisihan. Yang mau mengamalkan silahkan, tidak silahkan. Pak, sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Bukannya 21 Jumadil Awal. Bertepatan dengan 25, apa yang akan terjadi biasanya di tanggal itu? Kan terjadi perselisihan kan Pak? Kata ulama ini, kiai ini, profesor, doktor ini, nggak apa-apa ngomong. Kiai ini dulu ngomong haram, sekarang merapat ke sini halal. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong betul apa enggak Pak? Ayo Bapak ikut yang mana? Halal apa haram? Jangan main haram dulu, Bapak cari ilmunya. Kenapa sampai haram? Kenapa ada yang ngomong yang halal? Tapi prinsipnya, ini ngomong haram, ini ngomong halal. Halal, haram, apa namanya? Syubhat. Syubhat itu perintah Rasul bagaimana? Wa man taqi syubhat, barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka faqad iftara, bahwa dia telah berselamat diri, dia telah menyelamatkan dirinya. Lidinihi wa irdi, agamanya selamat, kehormatannya selamat. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang datang kepada syubhat, faqad waqa'a fil haram, sungguh dia telah mendatangi yang baik. Mari kita dekat. Meskipun sesungguhnya tanggal 25 Desember orang-orang kafir sendiri enggak yakin kalau itu kelahirannya Yesus. Bahkan dari gereja ortodok mengatakan dusta, Yesus itu, Nabi Isa itu lahir tanggal 25. Enggak cocok dengan keadaan. Tapi anggaplah mereka menganggap tanggal 25 lahirnya Isa Al-Masih yang dianggap Yesus Kristus putra Tuhan. Lalu selamat Natal itu apa artinya? Selamat atas lahirnya, betul begitu Pak? Lalu ada seorang kiai terkenal, profesor doktor terkenal, gak apa-apa mengucapkan. Kenapa? Di dalam Al-Quran juga ada tuh ucapan selamat lahir. Innalillahi wa inna. Ada ucapan selamat atas lahir. Coba bapak-bapak buka suratnya. Afan saya jelaskan ini agak sedikit detail biar kita yakin, biar kita sadar. Jangan sampai kita ikut terjerumus. Jangan sampai kita ikut terjerumus. Coba Bapak buka suratnya, yakni surat, kita mulai daripada surat Maryam dulu Pak. Silahkan lihat surat Maryam ayat yang ke-30. Apa jawaban Isa ketika ibunya Isa dituduh bahwa ibunya Isa itu pezina? Maka Isa berkata, qala inni Abdullah, aku ini hamba Allah, aku ini Abdullah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, yang akan datang kepadaku kitab dan aku akan dijadikan sebagai seorang nabi. Kemudian apa kata Isa di ayat ke-31-nya? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikanku selalu dapat berkah, diberkahi dimanapun aku berada.
Wa awsani bis shalah, aku diberi wasiat oleh Allah, diperintah akan menegakkan salat. Wa zakat wa dumtu hayya, dan aku diperintah menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi Nabi Isa disuruh salat, disuruh zakat, berarti Islam apa enggak? Nah, lihat berikutnya ayat 32. Wa birran biwalidayya, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada walidati, kepada ibuku. Kok enggak ngomong wali-walidayya? Ngomong walidayya ini memang cuma satu ibu, nggak punya bapak kan? Biwalidati, aku diperintah bakti kepada ibuku. Walam yaj'ali jabbaran syaqiyya, aku dilarang menjadi orang yang sombong, yang celaka. Nah, kemudian apa kata Nabi Isa? Wassalamu alayya yauma wulidtu, keselamatan atasku semoga dilimpahkan kepadaku di saat aku dilahirkan. Wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya, pada saat aku dimatikan, pada saat aku dibangkitkan nanti di hari kiamat. Semoga keselamatan atasku. Ini kira-kira mendoakan atau lagi doa untuk dirinya sendiri? Nabi Isa berdoa untuk sendiri kan? Keselamatan semoga tercurah atasku saat kelahiranku, saat nanti aku dimatikan oleh Allah, saat dibangkitkan. Betul begitu? Oke. Apakah yang mengatakan ini hanya Nabi Isa? Kalau kita lihat ayat ketiga-empatnya, dzalika Isa bin Maryam, itu yang berkata Isa bin Maryam, mengatakan semoga keselamatan tercurah atasku di saat kelahiranku, di saat kematianku, di saat aku nanti dibangkitkan. Apakah yang berkata seperti ini hanya Isa? Tidak. Bagaimana dengan Yahya? Coba lihat ayat yang sebelumnya, apakah ayat 15? Surat yang sama, Al-Maidah ke surat Maryam ke ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida, keselamatan kesejahteraan bagi dirinya pada hari dilahirkan. Ini Yahya, ini ayat ini dari ayat-ayat sebelumnya. Wa yauma yamut, ketika aku mati. Wa yauma yub'ats hayya, ketika aku dihidupkan kembali. Berarti apakah ini perintah kita mengucapkan selamat? Ya Allah, semoga keselamatan tercurah atasku ketika aku dilahirkan, tercurah atasku ketika nanti aku dimatikan, tercurah atasku ketika aku dibangkitkan. Boleh nggak kita berdoa seperti itu? Boleh, untuk diri kita. Boleh. Kapan kita doa? Bukan di hari lahirnya, kapan saja. Kalau di hari lahirnya berarti pada hari mati Anda juga harus ngomong ini dong. Di hari berbangkit Anda ngomong ini dong. Ini kan rangkaian Pak. Orang Islam yang nggak paham Quran, ada kiai ngomong gitu ya, manggut, iya tuh di Quran ada selamat Natal. Loh Yahya, apa Natal? Natal, tapi apakah itu terkait dengan itu? Tidak ada kaitannya. Nah sekarang ada orang Islam ngomong selamat atas lahirnya Isa. Isa dianggap apa oleh orang Nasrani? Tuhan atau anak Tuhan? Tuhan, sebagai anak Tuhan. Perbuatan Nasrani menganggap Tuhan punya anak itu apa? Gimana Pak? Coba Pak, ke surat 5 ayat 72. Afan saya tambahkan sedikit waktu, Bapak ikhlas Pak, nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya Pak ya, setelah ini nanti kita sholat itu insya Allah tertunda sedikit, nggak apa-apa, demi untuk kebaikan. Coba Bapak buka surat 5, surat Al-Maidah, lihat ayat yang ke-72 Pak. Atau dari ayat 73-nya dulu, nanti menuju ke 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin. Kafir orang yang mengatakan Allah itu ada tiga, satu dari yang tiga, tiga jadi satu. Wa ma min ilahin illa wahid, illa ilahu wahid. Allah itu cuma satu, satu. Wa illam yantahu, jika mereka tidak meninggalkan amma yaqulun, apa yang mereka katakan bahwa Allah punya anak, Allah lebih dari satu, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Kami pasti akan masukkan mereka ke dalam azab yang pedih. Jadi orang yang mengatakan Allah punya anak itu kemana tempatnya Pak? Neraka? Bisa masuk surga enggak? Coba lihat ayat ke-72-nya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Orang yang mengatakan Masih Maryam itu adalah Isa itu salah satu Tuhan, kafir kata Allah. Wa qala Masih ibnu ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa ngomong sama umatnya, "Hei Bani Israel, aku bukan Tuhan. Aku bukan anak Tuhan. Sembahlah Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu."
Jadi Nabi Isa mengingkari enggak? Gimana tetap dikatakan Nabi Isa anak Tuhan? Berarti apa? Kafir, musyrik. Apa kata Allah? Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Enggak ada penolong. Nah, kita setiap sholat, setiap zikir pagi petang, setiap setelah sholat baca ayat kursi, baca surat apa Pak? Qul huwallahu ahad. Sudah berapa puluh tahun Anda baca itu? Katakan Allah itu tiba-tiba dikotori, selamat ya atas lahirnya anak Tuhan. Wah, cuma di mulut, hati saya enggak. Mulut mengucapkan, hati menyangkal. Siapa namanya tadi? Anda ngolok-olok ayat Allah. Pernah sadar itu? Tapi kata Kiai Anu, kata Ustadz Anu, sekali lagi wahai saudara sekalian, jangan Anda ikut-ikutan sebelum Anda tahu. Coba, akibat ucapan seperti itu, apa yang terjadi? Bapak lihat masih di surat yang sama, surat Maryam. Lihat menuju ke ayat yang ke-88. Terus sampai ayat 90. Wa qalu takhadhar rahmanu walad. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya Tuhan, punya anak. Isa bin Maryam itu anak Tuhan. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka telah membawa sesuatu perkataan yang sangat mungkar. Akibat mengatakan Allah punya anak, apa yang terjadi Pak? Ayat 90. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit terbelah. Wa tanshaqqul ardu, bumi terpecah berkeping-keping. Wa tahirrul jibala hadda, gunung-gunung runtuh. Akibat apa? Anta aulir rahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah punya. Langit terbelah Pak. Bumi hancur berkeping-keping Pak. Gunung runtuh hancur. Akibat ada orang berani ngomong Allah punya. Loh kok ada orang Islam enak banget. Selamat Natal ya. Selamat ya atas lahirnya Tuhan. Anak tuh apa? Tuhan Anda, anak Tuhan. Tapi kan jadi 113. Bingung di sini juga Pak. Inilah Pak, maaf, setelah bapak-bapak, ibu-ibu ayat ini tahu, masih mau tetap mengucapkan selamat Natal? Monggo. Tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi itulah yang terjadi. Toleransi agama lah. Tidak ada toleransi agama. Yang ada adalah wala dan barok dalam agama. Urusan toleransi itu urusan Allah. Toleransi itu sesama muslim. Tapi sama orang kafir bukan toleransi. Saling menghormati. Urusan duniawi boleh. Tapi kalau sudah urusan tauhid, urusan akidah, jangan dirusak. Ingat tema kita. Yang merusak akidah kita diantaranya, ini nih. Ucapan. Anda mengolok-olok Allah tanpa sadar. Baca tiap hari kul huwallahu ahad. Tapi enak saja Anda mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Jadi maaf Bapak Ibu, berhati-hatilah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Tentu kembali kepada kita semua. Jika kita meyakini itu, semoga Allah menyelamatkan kita. Jika mengucapkan itu, yang pernah mengucapkan, bertobatlah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Semoga insya Allah membawa manfaat dan hikmah. Mari Bapak Ibu kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.